Siap, on air di 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan channel Kang Guru, akang-akang yang mencoba menjadi seorang guru. Dan di sini kita ditemani lagi oleh Ibu Ica. Ibu Ica ini kalau misalkan kalian sudah nonton video yang kemarin, pasti sudah tahu hari ini akan membahas apa ya. Nah, jangan lupa nanti di subscribe juga channel dari Bu Ica, rencananya akan segera launching. Tapi untuk namanya itu belum ada yang fix, belum dapat. Nanti kalau misalkan Bu Ica sudah ada, atau mungkin ada yang mau menambahkan ya channelnya gitu. Ada yang mau memberi saran. Kan? Jadi channelnya itu membahas tentang pelajaran fisika bersama keluarga Bu Ica itu. Bu Ica tuh suaminya juga guru fisika. Anaknya yang masih kecil juga insya Allah nanti suka sama fisika. Jadi kalau ada yang punya ide, silakan di-share di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, di dalam video ini Bapak dan Bu Ica meminta izin dari Balad Kang Guru semua. Udah punya nama sekarang penonton Kang Guru tuh. Apa? Balad Kang Guru. Balad tuh bahasa Sunda dari teman. Oh, balad tuh teman. CS gitu. Oh, CS. Ya, kepada Balad Kang Guru semua untuk membuka masker walaupun sekarang sedang pandemi corona, tapi kalau buat video menggunakan masker nanti ganteng dan cantiknya tidak terlihat. Dan juga lumayan sesek juga nih di dalam. Jadi mohon izin untuk dibuka ya. Untuk Balad Kang Guru semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, sering-sering mandi. Ya, kalau dapat bawa hand sanitizer. Ya. Cuci baju, cuci motor, pokoknya semuanya cuci aja. Kalau udah keluar, sebelum masuk ke dalam rumah, cuci semuanya. Jadi buat kamar mandi di luar rumah ya. Oke. Kita masuk ke segmen fisika. Kalau yang tahu fisika itu kan ada yel-yelnya di channel Kang Guru tuh ya. Bu Ica masih ingat? Apa tuh yel-yelnya? Pikir-pikir saya suka. Ya, kita coba ya. Hitungan ketiga, gerakannya bebas, yang penting suaranya lantang. Siap? 1, 2, 3. Fisika. Pikir-pikir saya suka. Emang suka tuh harus kayak gini? Gini boleh. Oke. Jangan lupa untuk di follow. Ini Instagram Bapak dan sebelah kanan ada Instagramnya Ibu Ica. Ya. Jangan lupa di follow, diikuti. Siapa tahu nanti Instagram atau channel kita berdua bisa memberikan inspirasi sedikit-sedikit daripada tidak ya. Bu Ica, hari ini fisikanya mau membahas apa? Jadi ini khusus untuk materi kelas 10 IPA. Oke, kita tampilkan langsung ya. Siswa baru. Besaran fisika dan pengukurannya. Oleh Dayesa J. Delin, MPD. Doakan Bapak semoga bisa segera menyusul MPD ya. Amin. Mungkin Bapak MED nanti, Master Education. Tamatan luar negeri ya. Amin. Saya mau kalau di luar negeri biayanya mahal, mau di negeri aja lah. Swasta biasanya mahal biayanya ya. Beasiswa kan banyak. Luar negeri itu bukan swasta ya, tapi di luar Indonesia. Ya. Oke, lanjut. KD menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi 1. Mengidentifikasi besaran dan satuan, menunjukkan contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir menjelaskan bagaimana cara pembacaan alat ukur panjang yang tepat. Jadi kita khusus untuk mengukur panjang aja sekarang. Bu Ica kok bisa tahu itu poin keempat itu terakhir? Iya, karena Bu Ica yang buat kan. Keren ya. Pak De, itu apa tuh tadi? Coba lanjut aja nih. Nanti stop. Tunggu dulu ya. Pak De, Bu Ica ingin bertanya, itu gambar apa itu? Itu piramida. Biasanya ada Firaun dalam. Firaun. Piramida apa namanya nih? Segitiga. Apa? Nama aslinya? Piramid. Berasal dari mana? Dari Mesir. Ya, bagus. Namanya apa? Piramida Agung gitu. Ya. Pernah piramida apa? Baca? Belum. Kok bisa tahu? Ya, tahu aja lah. Piramida Agung Giza ini merupakan keajaiban yang kuno yang masih ada sampai sekarang. Ya, tahu nggak berapa lama mereka membangun piramid ini? Nggak tahu. Selama 20 tahun. Wih, 20 tahun berarti kalau ada yang punya anak dari dia bayi sampai dia kuliah mau menikah lagi, baru selesai. Iya, baru selesai. Tetapi orang Mesir terlebih dahulu dia tidak pandai bagaimana cara mengukurnya, tetapi bisa ya sampai tinggi itu ya. Berapa meter itu ya? Coba lihat. Klik. Ya, klik. Coba berapa tuh ya?
Wow, di situ 146 meter. Tetapi Pak De, orang-orang Mesir itu belum tahu panjang itu satuannya meter. Dulu Kenapa? tuh Ya, dahulu. Kenapa bisa seperti itu? Dengan apa mereka mengukur? Pakai benang. Apa? Bagaimana? Ya, coba. Kalau orang-orang terdahulu dia belum mengenal satuan panjang yang namanya meter. Ada satuannya oleh orang Mesir namanya apa namanya? Ini dia. Apa bacanya itu? Oh, sakit berarti. Bukan sakit itu. Ya, cubit. Apa? Cubit. Bacanya itu cubit. Oh, cubit. Repeat again, apa? Cubit. Nah, orang Mesir namanya satuannya dulu cubit. Cubit itu satuannya gimana cara menghitungnya? Nah, dari sini. Dari ujung siku sampai ke ujung jari kita. Oh, itu TikTok ya. Ini dia. Itu namanya satu Oh, cubit. di kepala atau bukan gini. dibuka ya. Ya, dibuka. Ini 1 cubit. Ya, 1 cubit. Ya, itu orang Mesir. Tetapi kan 1 cubit orang itu kan berbeda-beda ya. Itu berarti dulu waktu ngukur piramida dari bawah ke atas gitu-gitu orang tuh. Iya. Pasti itu hebat sekali orang kan. 1, 2, 3. Terus cubit. kalau lupa ulang lagi dari bawah. Jangan sampai orang Jangan dulu sampai kan lupa. lebih pintar ya. Oh, enggak, sekarang juga pintar-pintar. Sama-sama ya. 1 cubit. Ada lagi negara lain ada 1 jengkal. Jengkal. Nah, jengkal kalau Indonesia ya. 1 jengkal. Jengkal itu apa? Jarak dari ibu jari ke kelingking. Nah, ini Tapi 1 itu jengkal. kalau beda orang berarti beda juga Beda ukuran. juga. Apa lagi? Alat ukur orang. Depan. 1 depa. Apa itu 1 depa? Nggak tahu. Depan. Kita rentangkan tangan kita, shoot. Itu ya. Jarak antara ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Itu 1 depa namanya. Kalau di daerah Inggris itu namanya 1 yard. yard. 1 yard itu dari ujung jari ke ujung jari lagi. Bukan 1 yard itu Beda. dari ini mah. Dari hidungnya hidung. mancung ini ya. Kok saya nggak Caranya mancung. ya. Sampai ke tangan kanan kita ujung jari kita gitu. Itu 1 yard. Karena banyak sekali satuan setiap daerah atau setiap negara harus kita mempunyai satu kesepakatan satuan. Dirumuskan namanya itu dia satuan internasional namanya SI gitu. Jadi harus ada kesepakatan kita. Nah, makanya seluruh dunia memakai panjang itu meter. Kalau nggak ada satuan internasional nanti 1 jengkal aja orang beda-beda ya. Beda-beda. Nggak ada yang nanya itu tinggi tiang listrik berapa? 20 jengkal. Waktu dihitung sama saya. Beda kan? Beda 30 jadi jengkal. harus ada keseragaman, kekompakan namanya ya. Oke. Disusun oleh SI namanya, Satuan Internasional. Sarjana informatika. Ya itu Pak De ya. Sarjana. Coba ini. Ini gambar apa? Meja. Meja ini kalau ngukur panjang meja pakai apa? Pakai meteran. Pakai Pakai penggaris bisa. Penggaris bisa. Apa lagi? Pakai meteran. Meteran. Yang digulung. Bagus. Ada juga kayak meteran yang dari buat kain. Kain. Kayak pita. Ya itu penggaris pita ya. Lanjut. Ini apa nih? Uang ya. Kalau uang Pak De cepat sekali ya. Iya. Berbinar-binar matanya ya. Tanggal 30. Iya sekarang ya. Tanggal 30. Udah sekarang ya. Jadi ini uang. Gimana kita mengukur itunya? Diameter uang itu. Bisa nggak pakai itu, Mister? Bisa. Bisa? Tapi Teliti susah. Nah, itu belum tentu. Belum tentu ya. Kurang namanya tuh akurat atau presisi. Itu. Ya. Jadi ada alat untuk mengukur diameter suatu benda yang lebih tepat. Nanti kita pelajari. Ya, namanya jangka sorong. Ya. Apa nih? Ini apa? Kertas. Yaitu orang memegang kertas ya. Mengukur ketebalan suatu benda. Bisa nggak diukur dengan roll ketebalan suatu benda? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Bagaimana caranya itu? Ada alatnya untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namanya apa nanti? Mikrometer sekrup. Oke. Lanjut. Kita pelajari nanti ya. Nanti atau sekarang? Sekarang. Hari ini. Ini Pak gajah. De, coba tunggu dulu. Deskripsikan. Secara kalau dilihat dari gambar apa saja itu gajah. Nah, untuk balad kanguru ini ada hubungannya dengan materi dari Bu Rina kemarin tentang bahasa Indonesia yaitu observasi. Jadi Bu Ica ini memberikan tantangan kepada kanguru untuk mengobservasi gambar yang ada di depan. Apa? Yang ada di depan itu gambaran umumnya ada seekor gajah. Ya. Gajah merupakan hewan yang kategorinya berbadan besar. Berbadan besar. Badan besar, tinggi. Tinggi. Berat. Berat. Lalu bagian-bagiannya juga itu ada
ada telinganya. Telinganya. Tuh biasa dikipas-kipas mungkin supaya Yang adem putih badannya. itu apa tuh? Gading. Gadingnya. Gading Martin. Nah, bukan ya? Bukan. Nah, Itu gimana gading dengan orang tuh yang sebelahnya? orang yang sebelah kanan itu bapak-bapak sama anak kecil Iya. itu lebih pendek Lebih pendek dari gajah. gajah. Ah. Ya, mantap ya. Coba kita lihat. Kalau di sini apa penjelasannya? Bagus Gadinya tadi ya, panjang, gadinya lebih tinggi panjang. daripada Wah, orang. bagus Gitu ya kenalnya. tenaganya kuat ya. Memang bagus sekali Kang Guru Yang ya. sebelah nggak ada tepuk tangan. Oh, kosong tadi. Ya, ya. Terlambat penontonnya ya, balat Kang Apa Guru. lagi? Ini Emosinya dia, labil, labil. kulitnya kasar, warnanya coklat. Coklat. Ya, ini deskripsinya. Ini deskripsi apa? Secara namanya apa? Kualitatif. Secara perasaan ya. Emosinya labil, kulitnya kasar, warnanya coklat. Kok mirip teman kita gitu, Bu Putri. Iya, Indah. Kalau Bu Putri dia itu warna kulitnya putih. Putih Ya, tua. putih. Tapi Ya, lanjut. Ya, lanjut ya. Klik lagi. Ya, klik. Ya. Ini dia besaran yang tidak bisa terukur, ya. Nah, namanya itu besaran kualitatif. Oh, iya, iya, Ya. iya. Next. Nah, ini dia deskripsi kualitatif. Kalau ini gimana? Kalau ini udah jelas ini dihitung pakai alat hitung. Pakai yang apa tadi, satuan internasional tadi. Meter, ya, meteran. Nah, itu mengukur tinggi Tinggi. gajah. Lalu ini apa nih? Berat. Berat ya, mengukur berat gajah. Hmm. Nah, coba kita berapa hasilnya udah mereka hitung. Namanya deskripsi kuantitatif. Nah, ini dia. Ada tingginya 2,5 meter, ada masanya 4 ton dan panjangnya 5 meter. Yang inilah yang dinamakan dia itu besaran. Besaran itu merupakan dinyatakan dengan angka-angka. Itu Ya. yang disebut kuantitatif ya. Ya, besaran. Kuantitatif itu berarti bisa dihitung, diukur, bisa dihitung. Angkanya ya. jelas gitu. Angkanya jelas, itu yang namanya besaran. Ya, nah, coba lihat. Besaran atau besaran? Besaran. Yang suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, itu dia Nah, ya. itu ya contohnya itu tinggi, Ya, masa contohnya. sama panjang. Nah, itu dia Besaran. besaran. Oke. Apa ini? Itu Pengertian tadi ya. besaran. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan Tentu. tertentu. Apa tadi? Udah ada contohnya ya. Meter. Bukan. Meter, kilogram. Itu satuan. Dia besaran iya. tuh nilainya. Jadi 10 beda. kilogram. 10 itu Oh, besarannya. 10 besarannya Ya, itu. Kilogram satuannya, tuh satuannya. Ya, Oh, nanti kita pelajari. baru tahu Wica. Selama ini ke pasar kalau ngeliatin orang belanja ya, nggak pernah saya belanja sendiri. Iya. Itu nggak mau belanja sendiri. Kalau orang tuh kan kalau belanja apa, misalnya cabe ya, kalau bakso Minang tuh lado. Lado. Ya. Lado 1 Kalau di kilo. kami cengek. Ya, sebenarnya dia bukan beli berat lado 1 kilo. Kalau orang fisika tuh masa yang 1 kilo. Wes. Nah, Jadi kalau Bu masanya- Ica ke pasar tuh, permisi Bu, beli lado masanya gitu. Ya masa. Oh. Kalau orang fisika udah tahu itu. Kalau dia dengan berat tuh satunya Newton. Oke, Ya. panjang. Nah, mungkin ya Bu beli. Bu, beli cengek masanya 1 Newton gitu. Ya. Nanti Jadi- kata ibunya beli aja tempat lain. Ya, tetapi udah lumrah masa Udah itu lumrah, ya. masa itu kilo kata orang. Oke. Ya. Berarti kalau Masa itu bukan masa ya berat itu kilo. Kilo. Padahal Berarti- berat itu adalah Newton. berarti itu mungkin Salah di pemakaian kita mungkin udah kebiasaan ya. Ya udah kebiasaan. Tapi Seperti- orang fisika nggak boleh ya seperti Nah, itu ya. Contohnya kalau di Jawa di tempat Bapak tuh, kalau motor tuh ya motor. Ada motor Honda, ada motor Yamaha, ada motor Kawasaki. Nah kalau di Sumatera Barat nih semuanya sebut Honda. Oh iya. Nah, makanya pertama Bapak bingung tuh naik Honda, tapi dikasihnya motor Yamaha. Jadi bener atau enggak? Ternyata Honda ada itu semuanya motor. ada ilmu bahasa tentang itu ya. Nanti Iya. mungkin akan dijelaskan oleh Bu Rina. Lanjut. Ya, lanjut. Oh belum diklik ya. Nah, itu dia ya. Kepanjang sebuah meja yang dapat diukur. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut satuan lagi ya. Ini dia pengertian satuan. Apa itu? Sesuatu yang digugakan untuk menyatakan ukuran besaran. Nah, ini tadi dia itu ya, tadi. meter, Misalnya, kilometer, kilogram. kilometer, meter dan kilogram. kg. Itu contohnya Meters, itu contohnya. kilometers. Contohnya. Contohnya saja. Itu dia ya. Wih, kg. Nah, lanjut. kalau PowerPoint-nya Bu Ica tuh yang bagus.
atraktif. Bukan atraktif. Ini dia. Orang zaman terlebih dahulu belum tahu dia satuan itu meter, kilometer ya. Kalau massa ini massa emas itu sama dengan 5 anak timbangan. Ya, anak timbangan ini yang satuan ya kayak ini. Panjang meja adalah 2 jengkal katanya ya. Nah, jengkal itu namanya satuan. Kalau zaman dahulu 2 itu namanya besaran. Nah, ini namanya satuan. Tetapi kita tuh tidak boleh satuan tuh spidol, jengkal, anak timbangan, harus ada, tadi udah Ibu jelaskan ya, harus ada keseragaman seluruh internasional atau seluruh dunia. Nanti kalau banyak satuannya, akibatnya tuh apa? Satuan menjadi terlalu banyak, ya apalagi banyak versi, tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan. Berarti kalau sebelum ditemukan SI itu mirip-mirip dengan berita hoax dan berita asli ya. Muncul banyak berita hoax yang kurang jelas menimbulkan kekacauan. Baru setelah itu muncul klarifikasi. Muncul kebenaran. Jadi kalau ada berita update yang baru dan lebih baik, lebih benar, lebih terpercaya, ikuti yang baru itu. Jangan terus-terusan terjebak di hoax tadi ya. Sama seperti ini. Kalau sudah ada satuan internasional itu kurang-kurangi mempergunakan yang satuan yang tidak zaman dulu kita tidak pakai itu lagi ya. Jadi harus definisinya yang sama, harus bermanfaat dan diterima semua orang. Kan semua orang menerima panjang itu satuannya meter. Nah, kalau ada yang nggak mau nerima, suruh aja keluar dari dunia ini ya, Bu Ica. Sepakat. Kesepakatan siapa yang menyepakati? Ada dong. Masa kita sepakat aja? Sama kita berdua ada sepakat. Masa sepakat aja? Siapa tuh yang mengkesepakatan tuh? Nggak tahu. Next coba kita lihat. Di sini. Check it out. Ada. Ini dia. Coba baca. Perlu ditetapkan standar, disepakati nama dan definisinya. Tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran sangat banyak. Jadi yang hanya mempunyai satuan itu hanya besaran pokok namanya atau besaran dasar. Siapa? Ini dia. Bu Ica kurang apa ya? Coba baca tuh. Pak De hebat bahasa Inggris ya. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Yang pertama Bureau International de Poids et Mesures, BIPM. Kalau di Indonesia ada BOPM, BPOM, BPOM. Kalau ini BIPM. Lalu ada International Bureau of Weight and Measures. Lalu, ini kok bisa mudah dibacanya? Biro Berat dan Ukuran Internasional. Ini aja dari tadi. Di The Perancis ya, di situ ditetapkannya. Ada besaran pokok ya. Lanjut. Lanjut. Nah, apa itu besaran pokok? Ini dia. Nanti dulu. Besaran yang satuannya sudah ditetapkan atau terdefinisi terlebih dahulu. Apa tadi namanya? Siapa yang menetapkan? Badan Internasional itulah. BIPM ya. BIPM. Ya. BIPM. Itu dia. Jadi yang ditetapkan oleh BIPM hanya 7. Ya. Itu apa saja yang 7 itu? Nah, ini dia. Pada tahun 1971 ditetapkanlah 7 besaran dasar ya yang disebut dengan International System atau SI. Apa saja yang 7? Ini dia. Next. Stop. Coba sama-sama ya. Tuh, lihat. Kok berasa kenal ini? Papa, Mama waktu kuliah sudah ingin jumpa. Apa maksudnya itu? Nggak tahu. Coba kita lihat. Pak itu apa? Panjang itu satuannya meter. Ditetapkan. Ma itu apa? Massa. Satuannya? Kilogram. Oh, ini bukan yang ada desi-desi itu? Bukan, ini ada lagi, beda. Banyak singkatannya, Bu Ica. Waktu. Apa tuh satuannya? Uang. Waktu adalah uang. Salah ya, waktu itu detik atau second. Ya, betul. Ku itu apa? Kuat arus. Ampere, bagus. Sudah. Bukan. Suhu. Kelvin. Ingin itu apa kira-kira ya? Intensitas cahaya. CD itu apa, Bu Ica? Kandela satuannya. Iya, kandela. Dan terakhir jumlah zat. Satuannya mol. Inilah
7 besaran dasar yang sudah disepakati oleh BIPM. Ini harus hafal nih di luar kepala, kan murah menghafalnya. Coba, nggak boleh lihat itu. Papa mama waktu kuliah sudah ingin jumpa. Bagus. Panjang masa apa lagi? waktu Ya. kuliah tuh kuat arus ampere. Papa mama waktu kuliah sudah tuh suhu Kelvin, ingin tuh intensitas cahaya kandela, jumpa itu jumlah zat mol. Ya. Mantap. Ya Pak De bisa, pasti Ananda di rumah juga bisa ya. You can do it. Nanti lain kali kalau belajar sama Bu Ica pakai baju putih lah, celananya abu-abu. Iya. Lanjut. Selain dari besaran pokok ada namanya besaran Turunan. Apa itu? Itu dia ya. Besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih satuan besaran pokok. Jadi turunan banyak sekali. Semua ya selain dari 7 besaran itu namanya besaran turunan. Itu dia. Ada luas, volume, massa jenis, gaya, usaha, daya, kecepatan dan percepatan. Jadi kalau misalkan mau mudah, ini kesimpulan dari saya Bu Ica ya. Membedakan besaran pokok sama besaran turunan tuh lihat saja satuan sistemnya itu ya. Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada angka di sekitarnya itu pokok. Tapi kalau sudah ada M persegi, M kubik, apalagi kalau ada KG namanya per M, turunan ya. Itu berarti turunan. Ya, kayak luas itu turunan dari panjang kali lebar, yaitu panjang kali panjang meter kuadrat. Nanti Bu Ica ada kuis nanti Pak De harus bisa. Dihafalin ini ya. Kapan kuisnya Bu Ica? Nanti langsung. Kalau tahu tanggalnya kan gak akan datang ke sekolah. Iya. Ya kayak gitu ya. Seperti ini contoh-contohnya. Ini yang sering keluar. Sama juga kecepatan juga sering keluar tuh ya. Kecepatan itu kan penjabaran dari besaran pokok perpindahan bagi waktu. Perpindahan kan sama dengan panjang. Satuannya meter per second. Nah, itu dia. Nah, ini nanti dipelajari di rumah lagi ya. Wah, ada bunyi ya. Ini dia. Check it out, kuis kita. Coba Pak De. Berikut pasangan antara besaran dan satuannya yang tidak tepat adalah coba. Panjang meter tepat, luas meter persegi ya, suhu Kelvin ya, volume meter kubik, kecepatan yang salah. Kenapa false? Soalnya Iwan false. Apa tadi? Mana mouse-nya? Mana mouse-nya? Ini nih. Karena kecepatan itu tidak pakai angka 2. Tidak pakai. Dia itu meter per detik. Iya. Turunan dari perpindahan per waktu. Pak, meter per second. Apa bacanya tuh? Kalau bahasa Inggrisnya meter per second. Meter per second. Meter is divided by second. Gitu. Iya. Kilometer per hour. Kalau M pangkat 2 apa? Meter M square. Meter persegi. Kalau meter pangkat 3? Meter M kubik. cube. M cube. Saya tidak pernah hidup di luar negeri. Nah, lanjut. Nah, ini inti kita sekarang. Tentang pengukuran. Nanti dulu ya. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur sebagai satuan. Membandingkan panjang meja dengan alatnya. Ukurnya penggaris. Pengeteran itu ya. Kan pintar tuh ya. Jadi kegiatan pengukuran atau aktivitas. Alat ukur panjang apa saja? Tadi ada penggaris. Ketelitiannya ini 1 mm. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini dia namanya. Jangka Jadi Ibu Ibu udah ada ya di sini Ibu pegang. Ini adalah namanya itu jangka sorong. Untuk mengukur apa? Diameter suatu benda. Ini ketelitiannya nih 0,1 mm. Nanti kita lihat lebih jelas ya, belajar. Nanti kita belajar cara mengukur. Sekarang kita lihat dulu ini. Ya. Nah, ini dia. Ini juga namanya mikrometer sekrup, yaitu untuk mengukur suatu ketebalan benda. Jadi nanti dijelaskan. Semakin ke bawah ini semakin teliti berarti ya? Iya, semakin presisi.